Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 kelas 2B untuk mata kuliah Landasan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Faisal Sadamuron MPD. Kami di sini, saya sendiri Jamiluddin Saiful Bahri dengan NIM 2407425. Dan saya Tulis Paulus Kosem dengan NIM 2410616. Saya Nadine Mauda Felicia dengan NIM 2407706. Saya Safana Nurfauziah dengan NIM 24063. Bersama rekan saya yang sedang sakit, yaitu Saya Hana Hanifah Dina Siti dengan NIM 2407576. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu. Ilmu berasal dari kata alima yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, ilmu sering disamakan dengan kata sains yang berasal dari bahasa Inggris. Kata sains itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu scio dan science, yang berarti pengetahuan. Secara terminologis, ilmu dan sains mempunyai arti yang sama, yaitu pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu untuk menerangkan gejala-gejala tertentu tersebut. Sedangkan menurut Laplace dan Ernest van den Haag mengatakan ilmu adalah yang empiris, rasional, umum, dan sistematik, dan keempatnya serentak. Dapat disimpulkan dari definisi-definisi yang telah saya sampaikan tadi bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang rasional, sistematik, komprehensif, konsisten, dan bersifat umum tentang fakta dan pengamatan yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya ilmu memiliki 3 karakteristik secara umum. Yang pertama itu bersifat akumulatif dan milik bersama. Yang kedua, kebenarannya tidak mutlak. Dan yang ketiga, bersifat objektif. Definisi seni. Seni berasal dari bahasa Sanskerta yaitu sani yang artinya pemujaan, persembahan, dan pelayanan. Kata tersebut berkaitan erat dengan upacara agama yang disebut dengan kesenian. Menurut Padma Puspita, kata seni berasal dari bahasa Belanda yaitu geni. Dalam bahasa Latinnya genius, yang artinya kemampuan luar biasa yang dibawa sejak lahir. Pendidikan sebagai seni artinya pendidikan harus berlangsung sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing individu atau peserta didik. Disinilah para pengajar harus mampu menghadapi peserta didik dengan cara tertentu sehingga pembelajaran menjadi efektif. Karakteristik seni yang pertama yaitu kreativitas dan inovasi. Pendidikan sebagai seni menuntut pengajaran yang penuh dengan ide-ide baru dan pendekatan yang inovatif. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Pendidikan seni sangat fleksibel dalam menghadapi situasi yang berbeda. Seorang pengajar harus mampu menyesuaikan metode dan gaya belajarnya sesuai dengan konteks, perbedaan individu, dan dinamika kelas. Yang ketiga, personalisasi pembelajaran. Pengajar diharapkan mampu menyesuaikan cara mengajar mereka dengan kebutuhan individu peserta didik untuk mencapai hasil yang optimal. menurut Widya Karya tahun 1980, pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Kita dapat mengatakan bahwa di mana ada kehidupan manusia, bagaimanapun juga di situ pasti ada pendidikan. Nah, arti dari pendidikan sebagai ilmu berarti pendidikan dipandang sebagai sebuah disiplin yang ilmiah. Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya dianggap sebagai aktivitas belajar mengajar, tapi juga sebagai objek yang dipelajari dan dianalisis secara ilmiah. Selanjutnya masuk pada karakteristik pendidikan sebagai ilmu. Karakteristik pendidikan sebagai ilmu meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah 1. Bersifat terbuka dan dinamis. Ilmu pendidikan terus berkembang seiring perubahan zaman, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial budaya. Pendidikan sebagai ilmu selalu terbuka terhadap penemuan baru dan perkembangan metodologi penelitian untuk menjawab tantangan baru dalam dunia pendidikan. Karakteristik yang kedua adalah bersifat universal dan kontekstual.
Pendidikan sebagai ilmu berusaha untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang berlaku secara universal dalam semua konteks pendidikan. Namun, pada saat yang sama, ia juga memperhatikan konteks lokal seperti budaya dan sistem sosial yang mempengaruhi proses pendidikan di berbagai negara atau komunitas. Karakteristik yang ketiga adalah interdisipliner. Interdisipliner ini berarti pendidikan sebagai ilmu tidak hanya terbatas pada satu disiplin ilmu saja, tetapi melibatkan berbagai bidang seperti psikologi, sosiologi, filsafat, antropologi, ekonomi, dan lain-lain. Hal ini karena pendidikan merupakan fenomena yang kompleks dan mempengaruhi berbagai aspek di kehidupan. Karakteristik yang keempat yaitu berdasarkan penelitian empiris. Pendidikan sebagai ilmu mengandalkan penelitian dan data empiris untuk mengembangkan teori, prinsip, dan aplikasi dalam pendidikan. Pendekatan ini menggunakan metode ilmiah untuk menguji hipotesis, mengumpulkan data, dan membuat kesimpulan yang objektif. Karakteristik yang selanjutnya adalah penyelesaian masalah praktis. Pendidikan sebagai ilmu bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang ada dalam dunia pendidikan, seperti kualitas pengajaran, kesenjangan pendidikan, akses pendidikan, dan masalah lainnya. Oleh karena itu, hasil dari penelitian pendidikan seringkali diterapkan untuk memperbaiki praktik pendidikan lapangan. Dengan karakteristik-karakteristik tersebut, pendidikan sebagai ilmu berusaha memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai fenomena pendidikan dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara global. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan sebagai seni. Pendidikan ataupun mendidik merupakan suatu seni karena dalam praktek pendidikan ataupun mendidik melibatkan suatu perasaan dan nilai yang di luar dari daerah ilmu atau ilmu yang berparadigma positivisme. Menurut Gallagher pada tahun 1970, art seni mendidik merupakan 1. Keterampilan jenius yang hanya dimiliki beberapa orang, yang artinya tidak semua orang memiliki sifat atau keterampilan jenius. Yang kedua, mereka tidak dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana mereka mempraktekkan keterampilan itu, yang artinya orang jenius tidak dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana mereka mempraktekkan keterampilan jenius tersebut. Selain itu, pendidik harus kreatif. Skenario atau persiapan mengajar bukan hanya disajikan sebagai rambu-rambu saja. Pendidik harus memperhatikan minat, perhatian, dan hasrat anak didik. Pendidik dengan mendidik bisa tahu tentang bagaimana cara kita dapat hidup dengan anak-anak dan dapat mengerti anak-anak sehingga seolah-olah kita menjadi seperti anak-anak. Mendidik tidak cukup dengan pengalaman, menguasai ilmu pengetahuan, dan menerapkan teknologi. Namun, perlu melibatkan aspek seni. Sebaliknya, mengajar tidak cukup melibatkan emosi, inspirasi, penghayatan, dan improvisasi. Namun, memerlukan penguasaan materi, metode, dan teknik mengevaluasi. Mengajar itu sendiri termasuk seni, seperti halnya melukis. Mengajar juga melibatkan emosi, penghayatan, inspirasi, improvisasi, dan hati sanubari. Pendidikan sebagai seni terbukti karena pendidik merupakan suatu kegiatan yang melibatkan aspek kreativitas, improvisasi, spontanitas, dan inspirasi. Pendidikan dapat dipandang sebagai ilmu dan seni. Sebagai ilmu, pendidikan dapat dipelajari secara sistematis dan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Namun, sebagai seni, pendidikan melibatkan perasaan, nilai, dan kreativitas yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Menurut Gilbert Highart, praktek pendidikan ibaratkan seperti melukis, mengarang lagu, ataupun menulis surat. Sementara itu, Gallagher mengibaratkan seni mendidik sebagai keterampilan jenius yang hanya dimiliki oleh beberapa orang. Praktek pendidikan yang baik harus dapat menghasilkan suatu karya yang utuh, unik, dan sejati. Pendidikan sebagai seni juga menekankan pentingnya kreativitas dan improvisasi dalam proses pembelajaran. Pendidik harus memperhatikan minat, perhatian, dan hasrat anak didik, serta mampu menghadapi setiap peserta didik dengan cara-cara tertentu. Dengan demikian, proses pendidikan dapat berlangsung secara efektif dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Berikut ada 2 contoh kasus pendidikan sebagai ilmu dan seni. Contoh kasus yang pertama, penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek. Sekolah dasar memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, sekolah tersebut memutuskan untuk mengimplementasikan metode pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulumnya
siswa diminta untuk membuat proyek yang terkait dengan pelajaran, seperti membuat model bangunan, membuat film pendek, atau membuat aplikasi mobile. Contoh kasus yang kedua, penggunaan musik dalam pembelajaran sejarah. Guru sejarah di sekolah menengah pertama memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep sejarah. Oleh karena itu, guru tersebut memutuskan untuk menggunakan musik dalam pembelajaran sejarah. Siswa diminta untuk membuat lagu atau musik yang terkait dengan materi pelajaran, seperti membuat lagu tentang peristiwa sejarah, membuat musik tentang tokoh sejarah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dari Taufik Wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.